Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri, NIM 180431062. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan penyusunan laporan keuangan Masjid Ukhuwah Ulusuliti berdasarkan PSAK nomor 45 yang telah saya buat. Langsung saja ke pendahuluan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 17, masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba yang pelaporan keuangannya harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Masjid merupakan lembaga milik publik yang kepemilikan hartanya merupakan milik umat yang dititipkan kepada para pengelolanya atau takmir. Pada saat ini masih sangat banyak masjid yang belum menerapkan PSAK nomor 45 dalam menyusun laporan keuangannya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. Adapun karakteristik entitas nirlaba dalam PSAK 45 yaitu sumber daya entitas berasal dari sumbangan, tidak bertujuan memperoleh laba, dan tidak ada kepemilikan seperti entitas bisnis pada umumnya atau dengan kata lain dimiliki oleh publik. Nah, pada kesempatan kali ini saya menyusun laporan keuangan Masjid Ukhuwah Ulusuliti yang terletak di Jorong Ulusuliti 1, Nagari Pakanraba Utara, Kecamatan Kota Pari, Gadang di Ateh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Yang mana di sini bendaharawan atau pengurus masjid belum sepenuhnya merealisasikan serta menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku pada PSAK 45 untuk laporan keuangan entitas nirlabanya. Nah, di sini saya mencoba untuk menyusun laporan keuangannya. Yang pertama adalah saya menyusun dan mengklasifikasikan daftar perlengkapan dan peralatan yang dimiliki oleh Masjid Ukhuwah Ulusuliti. Daftar perlengkapan masjid per 1 April 2021 adalah senilai 1.320.000. Nah, pada akhir bulan April, yaitu per 30 April 2021, perlengkapan masjid telah berkurang menjadi 1.235.000. Nah, selanjutnya saya menyusun rancangan daftar perkiraan akun-akun yang akan keluar pada laporan keuangan Masjid Ukhuwah Ulusuliti. Yang pertama ada aset yang terdiri dari aset lancar, aset tidak lancar, yaitu aset lancar terdiri dari kas dan setara kas serta perlengkapan, dan aset tidak lancar terdiri dari aset tetap seperti tanah, bangunan, serta akumulasi penyusutan bangunan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Selanjutnya ada kewajiban yang terdiri dari utang. Nah, yang ketiga ada aset neto, terdiri dari aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, aset neto terikat permanen. Selanjutnya ada pendapatan, yang mana masjid ini memperoleh pendapatan dari infak masjid, infak anak yatim, dan infak TPA. Nah, di sini pendapatan infak masjid tergolong kepada aset neto tidak terikat, sedangkan infak anak yatim dan TPA tergolong kepada aset neto terikat temporer. Selanjutnya ada beban-beban yang terdiri dari perlengkapan, beban penyusutan bangunan, penyusutan peralatan, listrik dan air, beban honor garim, beban katib, dan beban pemeliharaan serta konsumsi. Selanjutnya, menghitung saldo awal. Di sini bendahara Masjid Ukhuwah Ulusuliti hanya mencatat kas masuk dan keluar saja, dan tidak dirincikan apa saja jenis kegiatannya dan dikelompokkan ke akun yang mana. Nah, berdasarkan hasil observasi saya, informasi yang diperoleh mengenai keuangan Masjid Ukhuwah Ulusuliti adalah saldo kas dan setara kas pada awal April 2021 senilai 56.525.000. Sedangkan perlengkapannya per 1 April sebesar 1.320 yang dapat kita lihat pada tabel 1 tadi, dan tanah seluas 550 meter persegi dengan harga per meter yaitu 2 juta sehingga harga perolehan tanah sebesar 1,1 miliar, dan tanah pada Masjid Ukhuwah Ulusuliti ini merupakan tanah wakaf. Harga perolehan bangunannya senilai 950 juta. Untuk peralatan senilai 37.400.000 dengan akumulasi 19.770.100. Dan ini akan saya hitung pada tabel 3.
Nah, untuk penyusutan bangunan, di sini Masjid Ukhuwah Ulu Seliti dibangun pada tahun 2008 dengan harga perolehan 950 juta dan umur ekonomis 20 tahun. Nah, sehingga didapatkan penyusutan per tahunnya sebesar 47.500.000 rupiah dengan metode garis lurus. Sehingga penyusutan per 1 Januari adalah 570 juta, sedangkan per 1 April adalah 581.874.000. Nah, untuk akumulasi penyusutan peralatan sebagai berikut. Daftar peralatan Masjid Ukhuwah Ulu Seliti selama bulan April adalah sebesar Rp37.400.000 dengan beban penyusutan per tahunnya Rp3.247.500, sedangkan penyusutan per bulannya Rp270.627, sehingga didapatkan akumulasi penyusutan peralatan Masjid Ukhuwah Ulu Seliti pada 1 April 2021 sebesar Rp19.077.100. Nah, selanjutnya pengelompokan aset neto. Aset neto Masjid Ukhuwah Ulu Seliti terdiri dari aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, dan aset neto terikat permanen. Aset neto tidak terikat Masjid Ukhuwah Ulu Seliti pada bulan April senilai Rp52.863.900, sedangkan aset neto terikat temporer senilai Rp22.304.000 dan aset neto terikat permanen senilai Rp1.468.126.000. Selanjutnya neraca saldo Masjid Ukhuwah Ulu Seliti per 1 April 2021 adalah senilai Rp2.145.245.000. Nah, selanjutnya di sini ada jurnal penerimaan kas Masjid Ukhuwah Ulu Seliti selama bulan April, yang mana sebagian besar didapatkan dari terima infak, yaitu pendapatan infak masjid, infak anak yatim, dan infak TPQ atau TPA. Sehingga pada bulan April 2021 didapatkan kas dan setara kas dari penerimaan kas, yaitu Rp8.627.500. Sedangkan untuk pengeluaran sendiri pada Masjid Ukhuwah Ulu Seliti adalah sebagian besar untuk pembayaran khatib imam Jumat sebanyak 5 kali selama bulan April sebesar Rp200.000, sehingga beban khatib dan imam Jumat selama bulan April terdiri sebesar 1 juta. Nah, untuk serba-serbi sendiri yaitu ada pembelian pulpen dan spidol serta cairan pembersih lantai senilai Rp15.000 dan Rp20.000. Nah, selanjutnya ada beban listrik dan air senilai Rp450.000 dan beban honor garim yang dibayar pada akhir bulan sebesar Rp500.000. Sehingga pada bulan April kas yang dikeluarkan adalah sebesar Rp1.985.000. Nah, di sini yang pertama tahap pengikhtisaran atau pelaporan merupakan output dari kegiatan akuntansi pada suatu perusahaan maupun badan usaha. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut. Yang pertama, neraca saldo. Neraca saldo Masjid Ukhuwah Ulu Seliti per 30 April 2021 adalah senilai Rp2.153.872.500. Nah, selanjutnya ada air jurnal penyesuaian, yaitu daftar yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nah, selama bulan April ini telah terjadi penyesuaian untuk Masjid Ukhuwah Ulu Seliti. Yang pertama, untuk perlengkapan masjid yang tersisa adalah Rp1.235.000, sehingga perlengkapan yang terpakai yaitu sebesar Rp85.000. Untuk penyusutan peralatan per bulan terdapat pada tabel 3, yaitu sebesar Rp270.627. Untuk penyusutan bangunan per tahun yaitu Rp47.500.000, sehingga penyusutan bangunan per bulannya adalah Rp3.958.333. Sehingga beban penyusutan Masjid Ukhuwah Ulu Seliti selama bulan April adalah senilai Rp4.313.960. Selanjutnya tahap pelaporan. Sebelum menyusun laporan keuangan, terlebih dahulu membuat neraca lajur. Nah, berikut ini adalah saya buatkan neraca lajur Masjid Ukhuwah Ulu Seliti per 30 April 2021. Nah, di sini dapat kita lihat neraca saldo setelah penyusutan Masjid Ukhuwah Ulu Seliti adalah sebesar Rp2.158.101.460. Nah, neraca lajur ini juga nantinya akan menjadi pedoman untuk menyusun laporan aktivitas dan laporan posisi keuangan.
Nah, setelah menyusun neraca lajur, kita menyusun laporan keuangan Masjid Ulu Seliti yang terdiri dari yang pertama laporan aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Nah, berikut ini laporan aktivitas Masjid Ukhuwah Ulu Seliti. Yang pertama, pendapatan yang dari aset neto tidak terikat, yaitu didapatkan dari pendapatan masjid senilai Rp3.455.000 dan beban untuk tidak terikat sebesar Rp2.305.627, sehingga didapatkan perubahan aset neto sebesar Rp1.149.373. Sedangkan untuk aset neto terikat temporer didapatkan dari pendapatan infak anak yatim dan infak TPA sebesar Rp500.172.500. Nah, untuk aset neto terikat permanen hanya terdapat beban penyusutan bangunan senilai Rp3.958.333. Nah, sehingga didapatkan di sini aset neto akhir bulan Masjid Ukhuwah Ulu Seliti senilai Rp1.546.657.440. Nah, dari laporan aktivitas ini dapat kita lihat perubahan aset neto pada Masjid Ukhuwah Ulu Seliti per 30 April adalah sebesar Rp2.363.540. Nah, selanjutnya laporan posisi keuangan yang telah saya susun. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Nah, di sini Masjid Ukhuwah Ulu Seliti memiliki total aset per 30 April 2021 senilai Rp1.546.657.440 yang terdiri dari aset lancar senilai Rp64.437.500 dan aset non-lancar senilai Rp1.482.219.940. Nah, dan total aset neto yaitu senilai Rp1.556.657.440 dan tidak ada kewajiban per tanggal tersebut. Selanjutnya ada laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Nah, di sini laporan arus kas Masjid Ukhuwah Ulu Seliti per 30 April 2021 yaitu terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, yaitu senilai Rp642.500. Tidak ada arus kas dari aktivitas investasi maupun pendanaan, sehingga di sini terdapat kenaikan kas pada akhir bulan April senilai Rp63.167.500, yang mana pada awal bulan hanya Rp56.525.000. Nah, selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk memindahkan akun pendapatan dan beban sehingga saldo akun tersebut akan menjadi nol dan akun aset neto menunjukkan saldo yang sebenarnya. Nah, di sini dapat kita lihat jurnal penutup dari Masjid Ukhuwah Ulu Seliti per 30 April 2021 adalah senilai Rp12.585.833. Nah, yang terakhir ada tabel neraca saldo setelah penutupan. Dapat dilihat di sini kas dan setara kas pada per 30 April senilai Rp6.367.500 dan perlengkapan senilai Rp1.270.000. Nah, untuk aset tetapnya ada tanah senilai 1,1 miliar dan bangunan senilai Rp950.000. Dan akumulasi penyusutan bangunan senilai Rp585.832.333. Untuk peralatan senilai Rp37.400 dengan akumulasi penyusutan Rp19.347.772. Untuk utang sendiri tidak ada dan aset neto tidak terikat senilai Rp55.500.000
13.273 dan aset neto terikat temporer senilai 27.476.500 dan aset neto terikat permanen sebesar 1.464.167.66 rupiah. Sehingga total neraca saldo setelah penutupan adalah sebesar 2.151.837.500. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Jadi di sini dapat kita lihat Masjid Ukhuwah Ulusuliti belum menerapkan PSAK nomor 45 dalam menyusun laporan keuangannya dan bendahara hanya mencatat pengeluaran dan penerimaan kas saja tanpa adanya pembukuan yang lebih lengkap. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh bendahara belum memahami bagaimana standar dan siklus yang ada dalam penyusunan laporan keuangan. Karena tidak menerapkan PSAK nomor 45, laporan keuangan masjid tidak memperlihatkan dengan jelas apa saja aset, kewajiban, dan aset neto yang dimiliki, sehingga laporan keuangan tidak memperlihatkan transaksi yang sebenarnya. Nah, dengan menerapkan PSAK nomor 45 ini dalam penyusunan laporan keuangan, pengguna laporan keuangan lebih mudah memahami dan membaca laporan keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan menjadi lebih relevan dan dapat dibandingkan. Nah, sekian hasil dari penyusunan laporan keuangan Masjid Ukhuwah Ulusuliti berdasarkan PSAK nomor 45 yang telah saya buat. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.